Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan demikian seluruh amalan ibadah kita diterima dan pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, terlebih kita saat ini berada pada bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Muharram. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Muharram ini pahalanya benar-benar diterima, pahalanya benar-benar dilipat gandakan oleh Allah SWT, dan seluruh amal ibadah kita diterima. Kita bermohon pada bulan sangat mulia ini Allah berkenan untuk menurunkan rahmat, fuyudat, pemberian-pemberian yang banyak kepada kita dan kepada keluarga kita. Allahumma amin. Banyak peristiwa pada bulan Muharram yang perlu dikaji oleh umat Islam, termasuk juga penetapan tahun baru Hijriyah. Mengapa menggunakan tarikh Hijratun Nabi, dan mengapa menggunakan awal tahunnya, awal bulannya dengan bulan Muharram. Masyaallah muslimin, dulu di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memegang tampuk kepemimpinan khilafah, atau beliau menjadi khalifah kedua, yaitu Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu saat beliau mendapatkan surat dari salah seorang gubernurnya. Surat itu secara ringkas ada tertulis, wahai Amirul Mukminin, telah kami terima perintahmu yang tertanggal titik-titik dan titik-titik. Itu sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau berpikir, memang untuk urusan penanggalan itu bukan suatu hal yang diperintahkan oleh syariat. Misalnya ada nas dari Al-Quran maupun dari hadis, tidak ada. Tapi ternyata suatu yang kecil ini mengganggu pikiran beliau. Ternyata penting juga tarikh atau penanggalan Islam, karena tertulis di situ, telah kami terima perintah engkau, wahai Amirul Mukminin, tertanggal titik-titik dan titik-titik. Maka beliau Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat yang ada saat itu, yaitu orang-orang yang sudah terbiasa dijadikan tempat musyawarah, orang-orang yang bijak, orang-orang yang punya pengalaman-pengalaman yang luas. Maka di antara mereka ada yang mengusulkan agar umat Islam ini memiliki kalender sendiri. Mereka mengusulkan antara lain, bagaimana kalau dimulai perhitungannya dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada lagi mengatakan bagaimana kalau perhitungannya dari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga ada yang mengatakan bagaimana kalau perhitungannya itu dari hijratun Nabi SAW. Maka dengan berbagai macam argumentasi yang disampaikan oleh para pengusul dari tarikh tersebut, sampailah ketemu
dan disepakati oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat yang hadir. Mereka bersepakat untuk menggunakan hijratun Nabi atau hijratul Rasul sebagai tolak ukur pertama menjadi tahun Islam, yaitu tahun Hijriyah. Adapun Nabi sendiri hijrah itu pada bulan Rabiul Awal. Lantas mengapa kita harus memulainya dengan bulan Muharram sebagai penanggalan, sebagai bulan pertama? Maka disepakati pula bahwa menggunakan tahun baru Hijriah pada bulan Muharram itu, pada suatu saat di bulan Muharram ada sekitar 75 orang dari Madinah datang kepada Nabi Muhammad SAW, minta dibaiat untuk masuk Islam. Maka dibaiatlah yang terkenal dengan namanya Baiatul Aqabah. Maka sejak baiat itu Nabi SAW mendapatkan tawaran dari 75 orang delegasi dari kalangan orang-orang Madinah. Andai kata umat Islam yang di kota Makkah ini berpindah ke kota Madinah, maka kami akan menerima dengan tangan terbuka. Maka sejak itu Nabi Muhammad SAW dan juga atas perintah Allah SWT mulailah menggaungkan yang namanya hijratun Nabi, sehingga ada orang-orang yang hijrah setelah peristiwa itu 1-2 orang, sampai sudah sekian banyak yang hijrah ke kota Madinah. Barulah pada bulan Rabiul Awal Allah SWT perintah kepada Rasulullah SAW untuk berhijrah. Jadi menggunakan tahun baru Hijriyah memang benar bukan dari awal hijrahnya Nabi, tapi penggaungan Nabi akan hijrah dan memerintahkan para sahabat yang lain untuk hijrah itu pada bulan Muharram. Karena itu disepakati tahun baru Hijriyah menggunakan hijratun Nabi sebagai istilah Hijriyah, sedangkan penanggalan bulan pertama Muharram karena ada terkaitannya hijratun Nabi dengan Baiatul Aqabah. Itu salah satu dari sekian peristiwa mengapa kita pada tahun Hijriyah itu bermula dari awal bulan Muharram. Menurut para ulama, bulan Muharram juga adalah banyak hal peristiwa yang sangat penting. Nabi Adam alaihissalam diampuni oleh Allah SWT tatkala beliau melanggar. Jangan mendekat. Fala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Janganlah engkau mendekat ini pohon. Maka kalau engkau mendekat, apalagi memakannya, maka kalau engkau akan menjadi orang yang zalim. Kemudian secara ringkas Nabi Adam tergoda oleh rayuan iblis beserta dengan Ibu Hawa, maka beliau berdua makan buah yang dilarang tersebut karena iblis mengatakan ini sebenarnya dikatakan hadhihi syajaratul khuld, ini adalah buah kekekalan, kata iblis. Maka istilah buah khuldi itu sebenarnya istilah pertama yang dilontarkan oleh iblis. Kemudian beliau berdua Nabi Adam alaihissalam setelah makan buah itu maka bertobat kepada Allah karena Allah murka. Nah, taubat Nabi Adam alaihissalam diterima pada bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram. Karena itu menurut para ulama, kalau kita ingin memperbanyak bacaan istighfar, permohonan ampun kepada Allah, maka tepat kalau dilontarkan atau disampaikan pada bulan Muharram. Masih banyak peristiwa kenabian, bahkan diciptakan langit dan bumi juga pada bulan Muharram. Nah, karena itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bersepakat dengan para sahabat di zaman itu dan juga para tabi'in serta masyarakat Islam, maka beliau memulainya bulan Muharram sebagai awal dari tahun baru Hijriyah. Mudah-mudahan pada kesempatan yang baik ini kita berada pada bulan yang sangat mulia, bulan ampunan dan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk mengampuni kita dan merahmati kita serta menjadikan kita adalah orang-orang yang peduli terhadap urusan umat Islam, khususnya pada tahun baru Islam ini. Mari kita bangkit
Kita bangkitkan yang semula Islam terpuruk di mana-mana. Perekonomian umat Islam di dunia tidak lagi berkiblat kepada Islam, tapi sekarang perekonomian umat Islam seluruh dunia berkiblat kepada Barat atau juga kepada Eropa, bahkan akhir-akhir berkiblat kepada Tiongkok, Cina. Mudah-mudahan ke depan kita berkiblat kepada milik kita sendiri, yaitu umat Islam bangkit dengan segala apa yang dimiliki oleh umat Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan bisa menggugah kita, sehingga kita lebih cinta kepada Islam daripada kepada yang lain. Kita cinta pada produk Islam daripada produk yang lain. Kita cinta kepada tahun Islam daripada tahun yang lain. Kita cinta kepada bulan Islam daripada bulan yang lain, dan demikian seterusnya. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah SWT. Allahumma amin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin, wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin, wa razaqana wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.